Prabowo Subianto pernah head-to-head dengan Jokowi 2 kali ketika Pilpres, yaitu tahun 2014 dan tahun 2019. Sayangnya kontestasi Pilpres ini keduanya dimenangkan oleh Jokowi. Pilpres tahun 2014, Jokowi sukses menjadi presiden berpasangan dengan Yusuf Kala. Tahun 2019, Jokowi kembali menjadi presiden berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Profesor Singapura bahwa Jokowi adalah presiden jenius. Selain itu, Jokowi juga sebagai seorang yang lebih suka banyak teman daripada musuh. 1 musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Untuk itu, setelah Pilpres 2019 selesai, Jokowi segera merangkul lawannya di Pilpres, Prabowo Subianto, menjadi salah satu menterinya di kabinet. Bahkan kemudian Sandiaga Uno pun diajak masuk kabinet menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelum jadi Menteri Jokowi, Prabowo mungkin menganggap bahwa dirinya lebih pantas jadi presiden. Tetapi ternyata ketika Prabowo masuk kabinet dan merasakan bagaimana bekerja bersama Jokowi dan yang lainnya, Prabowo merasa sangat kagum dengan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. Bahkan Prabowo Subianto tidak sungkan untuk memuji Jokowi sebagai pimpinan yang mampu bekerja efektif dan efisien. Maka dalam beberapa momen terlihat kemesraan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi. Ada beberapa kesempatan belakangan ini yang memperlihatkan kekompakan Presiden Jokowi dan Menteri Prabowo. Salah satunya adalah penetapan Komando Cadangan atau Komcat yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Prabowo juga mendampingi Presiden saat meresmikan Rumah Sakit LB Murdani yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan di Merauke, Papua. Fasilitas itu didirikan guna mendukung penanganan COVID-19 sekaligus gelaran PON di Papua. Tidak lama sebelum itu, Prabowo juga mendampingi kunjungan kerja Jokowi ke Kalimantan Tengah untuk mengecek perkembangan vaksinasi, meresmikan jalan tol Balikpapan Samarinda, ruas Balikpapan Samboja, dan meninjau sodetan atau terusan buatan yang merupakan akses jalan menuju ibu kota negara di Kalimantan Timur. Dilihat dari gesturnya, Jokowi sepertinya nyaman dan mengandalkan Prabowo. Di beberapa kesempatan, Prabowo pun terlihat sangat menghormati Jokowi selaku pimpinannya. Jokowi sepertinya terlihat puas dengan kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal ini terlihat dari kehadiran Jokowi di acara penetapan Komcat hingga selesai. Kehadiran Presiden Jokowi sampai habis dalam acara penetapan Komcat beberapa waktu lalu adalah sinyal bahwa Jokowi puas dengan kinerja Prabowo. Sebaliknya, dukungan Prabowo terhadap kebijakan Jokowi juga jelas terlihat. Misalnya terkait penanganan COVID-19, ibu kota negara, juga Komcat yang menjadi warisan pemerintahan Jokowi jilid pertama. Ketua Umum Gerindra ini juga berhasil mengantongi lisensi pembuatan frigate Arrowhead 140 dari produsen asal Inggris Babcock International. Nantinya kapal perang itu akan diproduksi PT PAL dan dilengkapi rudal permukaan dan udara. Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo juga tercatat berhasil mendirikan Rumah Sakit Jenderal TNI LB Murdani di Merauke dengan cepat, yakni 20 hari. Adi mengatakan hal ini sesuai dengan kerja cepat yang diinginkan Jokowi.
kemesraan antara Prabowo Subianto dan Jokowi mengandung berbagai makna dan misteri. Pertama, apakah wacana Jokowi 3 periode bisa terwujud? Beberapa waktu yang lalu muncul wacana Jokowi 3 periode dengan Wapres Prabowo. Alasannya, jika ini terwujud, Jokowi dengan mudah akan meneruskan program-programnya. Selain itu, tidak akan terjadi polarisasi ekstrim yang mengakibatkan kerusuhan. Presiden Jokowi memang telah menyampaikan penolakannya untuk jabatan presiden 3 periode. Tetapi politik, apapun bisa terjadi. Parlemen mayoritas mendukung Jokowi sekarang ini. Bisa saja DPR mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya Jokowi 3 periode. Kedua, Prabowo Subianto mungkin baru tahu jika Jokowi berkinerja baik. Selama ini Prabowo berada di luar lingkaran Jokowi, jadi tidak tahu persis bagaimana kemampuan Jokowi dalam bekerja. Ketiga, kemesraan ini akan menguntungkan Prabowo secara politik. Dengan kata lain, Prabowo bisa menumpang nama baik pada Jokowi di mata masyarakat. Kinerja Prabowo selama ini seperti cukup memuaskan bagi Jokowi. Nah, masyarakat bisa menilai bahwa ternyata Prabowo pun bisa bekerja. Jika jadi presiden nanti, Prabowo dinilai bisa bekerja. Keempat, kemesraan ini membuka keuntungan politik. Partai Gerindra bisa saja kembali dekat dengan PDI Perjuangan. Setelah sekian lama berjauhan, bahkan berseberangan dalam pandangan politik. Partai Gerindra bisa menindaklanjuti kemesraan Prabowo dan Jokowi dengan mengadakan koalisi politik dengan PDIP. Ya, siapa tahu kan? Artikel ini ditulis Adin di siword.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.